Guys, saat pertama kali gue tahu kalau Vivo X100 ini dibanderol dengan harga 11.999.000. Asli guys, gue bisa bilang ini adalah smartphone flagship terjangkau paling worth it dan juga paling sempurna di tahun 2024. Yes, jadi bisa dibilang Vivo tuh berpotensi banget buat ngelanjutin kesuksesan dari Vivo X80 series yang udah di launching 2 tahun lalu. Soalnya sepanjang gua nyobain smartphone ini kurang lebih sekitar 2-3 minggu terakhir, gua tuh nggak nemu celah sama sekali guys sama smartphone flagship yang satu ini. Jadi gua tuh udah ngelakuin banyak banget aktivitas pakai Vivo X100 ini selama 2-3 mingguan terakhir. Dan tentunya di video kali ini tuh gue pengen sharing ke teman-teman semua nih guys, seberapa bagus smartphone dari Vivo yang udah kalian tunggu-tunggu. So, pastiin buat teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan tentu tanpa lama-lama, ini adalah video review dari Vivo X100 dan langsung aja check this out. Alright, mungkin pertama-tama gue pengen bahas dulu soal first impression gue sama desain dari smartphone ini ya guys. Dimana mungkin kalau teman-teman ingat sama desainnya Vivo X80 series, secara desain Vivo X100 ini tuh menurut gue tampil dengan desain yang beda banget nih guys, ketimbang sama Vivo X80. Makin kesini gue ngerasa Vivo tuh kayaknya makin pede sama sektor kamera dari Vivo X100 ini. Dan ini tuh terbukti guys, kalau seandainya teman-teman perhatiin desainnya Vivo X series dari tahun ke tahun, kelihatan banget kalau Vivo itu makin ngedepanin sektor kameranya. Kayak contohnya di sini tuh Vivo X100 pakai desain kamera membulat yang gede banget. Dimana Vivo tuh kasih nama desain kamera ini dengan nama Moon Halo Design nih guys. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman mungkin perhatiin desain bump kamera dari Vivo X100, teman-teman tuh bisa lihat di bagian pinggirnya bentuknya tuh kayak agak mirip bulan sabit gitu. Dan mungkin kalau seandainya gue disuruh untuk mendeskripsikan desain dari HP ini dengan 3 kata, mungkin yang terpikir sama gue ada 3 nih guys, yaitu keren, elegan, dan juga solid. Yes, untuk poin ketiga yaitu untuk masalah solid, gue bisa bilang HP ini tuh bener-bener berasa rigid banget. Dimana waktu teman-teman pertama kali megang Vivo X100 ini, teman-teman tuh pasti bakal langsung notice nih guys, kalau ini adalah smartphone premium yang punya build quality yang solid dan juga kokoh banget. Meskipun emang secara bodinya ini tuh nggak enteng-enteng amat, tapi ada beberapa detail menarik dari HP ini kayak halo desainnya yang pakai aerospace grade stainless steel. Dan menurut gua hal lain kayak frame aluminium plus bodi belakangnya yang udah pakai kaca dengan finishing matte ini, menurut gua juga nambahin kesan kokoh dan juga solidnya nih guys. Makanya untuk urusan desain ini, gue bisa bilang Vivo X100 ini adalah salah satu yang terbaik untuk kelas smartphone flagship. Dan secara desainnya pun di rentang harganya, ini menurut gue adalah yang paling menarik nih guys, ketimbang sama kompetitornya yang ada di Indonesia. Nah, terus sekarang kita berlanjut ke bagian depannya. Di sini Vivo X100 juga masih mengusung desain 3D curve screen kayak Vivo X80 series. Cuman secara desainnya meskipun sama-sama pakai 3D curve design, tapi gue ngerasain improvement yang berasa banget nih guys, sama layarnya si Vivo X100 ini. Jadi mungkin di sini gue pengen jabarin dulu untuk spesifikasi layarnya, di mana HP ini tuh pakai layar 6,78 inch LTPO AMOLED. Dan untuk resolusinya, HP ini tuh juga pakai resolusi yang udah oke banget nih guys, yaitu 1.5K dan punya refresh rate 120 Hz. Memang sekilas kalau seandainya kita lihat dari segi angka spesifikasinya aja, ini tuh kayaknya nggak huge jump banget sama Vivo X80 series. Tapi menurut gua dari segi fitur lainnya, ini tuh menurut gua makin cakep nih guys. Kayak contohnya sekarang tuh untuk pemakaian di outdoor, layarnya ini tuh udah aman banget karena brightness-nya bisa up to 3000 nits. Dan HP ini juga punya fitur dual engine for video enhancement nih guys, yang bikin experience nonton kita tuh bakal makin mantep karena layarnya tuh yang ditampilin bakal tajam banget dan juga warnanya super vivid. Pokoknya sepanjang gua pakai HP ini, gua tuh enjoy banget pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia. Karena di sini tuh menurut gua nggak cuman layarnya aja yang udah kece nih guys. Stereo speakernya pun menurut gua juga udah oke banget buat menunjang semua aktivitas multimedia gua dengan kualitas suara yang clear dan juga nggak pecah sama sekali.
So, untuk urusan desain, layar, dan juga audio, gue bakal kasih si Vivo X100 ini skor 10 dari 10. Soalnya bisa dibilang di kelasnya ini tuh Vivo X100 yang paling menarik ya guys. Kalau seandainya teman-teman lagi nyari smartphone flagship. Nah, terus kalau udah ngebahas sektor layar dan juga audionya, sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas sektor performa dari Vivo X100 ini. Jujur, kalau kita ngomongin soal performa dari Vivo X100 ini, kayaknya teman-teman nggak perlu pusing lagi deh guys, sama sektor performa sama overall experience-nya. Soalnya di sini tuh Vivo X100 udah dibekali sama chipset paling hancur saat ini, yaitu MediaTek Dimensity 9300. Dan buat multitasking pun menurut gua smartphone ini secara performanya juga aman nih guys. Karena RAM-nya tuh udah pakai RAM 12GB dan punya storage 256GB juga. Terus secara softwarenya pun ini juga udah pakai yang terbaru, yaitu Vantage OS 14 berbasis Android 14 yang punya experience smooth dan juga seamless. Cuman berbeda ketimbang sama Vivo X100 Pro yang udah pakai Vivo V3 chip. Di sini tuh Vivo X100 masih pakai Vivo V2 chip nih guys. Yang sebenarnya menurut gue juga udah oke banget. Nah, gue bisa bilang begini karena gue tuh udah cobain smartphone ini untuk main game-game berat kayak Genshin Impact di grafik mentok rata kanan. Bahkan HP ini menurut gue juga punya fitur gaming yang kece banget nih guys. Yaitu frame rate interpolation yang bisa bikin FPS yang di-deliver ke mata kita tuh jadi jauh lebih tinggi nih guys. Dan juga tetap hemat daya. Makanya gue saranin banget teman-teman tuh buat nyalain fitur ini buat main Genshin Impact. Karena kalau seandainya teman-teman udah ngerasain fitur frame rate interpolation ini, gue cukup yakin guys, kalian tuh nggak bakal mau lagi pakai smartphone lain yang nggak ada fitur kayak begini. Nah, terus setelah kita nyobain performa dari HP ini yang buas banget, sekarang kita bakal tes juga dari sektor power consumption-nya si Vivo X100 ini. Di sini mungkin pertama-tama gue pengen kasih tahu dulu ke teman-teman semua ya guys. Kalau Dimensity 9300 itu semuanya tuh adalah big core semua. Jadi di Dimensity 9300 ini tuh nggak ada efisiensi core sama sekali. Cuman yang bikin gua salut di sini dengan 5000 mAh Blue Volt baterainya, Vivo X100 ini tuh menurut gua masih aman banget nih guys. Untuk pemakaian satu harian penuh dengan SOT di angka 7 sampai 8 jam. Ini bisa dibilang masuk dalam kategori HP yang baterainya tuh lumayan awet. Dan untuk chargingnya sendiri, di sini kalau seandainya baterainya habis, teman-teman tuh nggak perlu worry nih guys. Karena HP ini dibekali sama kepala charger 120 watt fast charge yang udah tersedia di paket pembeliannya. Makanya untuk ngecas si Vivo X100 ini tuh gue cuma butuh waktu under 30 menit aja untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100%. Dan untuk skornya sendiri, again dari sektor performa dan juga sektor baterainya, gue bakal kasih HP ini skornya 10/10 lagi deh. Karena emang sektor ini tuh nggak ada celahnya sama sekali. Nah, terus lanjut ke sektor andalan dari Vivo X100, yaitu adalah sektor kameranya. Di sini jujur sebenarnya gue agak sedikit bingung ya guys, karena meskipun secara penamaannya Vivo X100 ini tuh nggak ada embel-embel Pro atau embel-embel Ultra. Tapi kalau teman-teman lihat spesifikasi kameranya, HP ini tuh speknya tuh profesional banget guys. Dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel VCS True Color Main Camera yang pakai sensor IMX920. HP ini juga dibekali dengan kamera penunjang lainnya yang menurut gua gokil banget nih guys, yaitu 50 megapiksel ultra wide angle dan juga 64 megapiksel Zeiss telephoto kamera. Yes, jadi kamera telefotonya ini tuh sistemnya kayak kamera periskop gitu. Makanya kalau seandainya teman-teman pengen foto-foto yang jauh kayak bulan atau bahkan sunset telefoto, di sini Vivo X100 tuh udah capable banget nih guys, dan bisa ngasilin foto-foto sunset yang bagus banget kayak begini. Nah, lalu untuk kamera depannya, untuk ngimbangin kamera belakangnya yang udah keren banget, Vivo tuh kasih kamera depan 32 megapiksel di smartphone ini. Dan untuk hasil fotonya sendiri, teman-teman mungkin bisa lihat sampel fotonya nih guys. Semua hasil foto yang gue jepret dari X100 ini bisa gue bilang tuh hasil fotonya sangat memuaskan. Mulai dari segi detailnya, warna, HDR, highlight, dan juga exposure, semuanya tuh menurut gue di-deliver dengan sangat baik oleh Vivo X100 ini.
Even untuk foto point and shoot pun teman-teman juga bisa hasilin foto yang gokil banget nih guys. Dengan warna yang tentunya udah akurat banget. Pokoknya semua kamera dari HP ini baik kamera ultrawide sampai telefotonya atau bahkan untuk foto makro dan juga kamera depan, gua tuh puas banget sama Vivo X100 ini. Cuman sejujurnya di antara semuanya, gue tuh terkesima banget sama fitur Zeiss Multifocal Portrait-nya nih guys. Yang punya pilihan vokal yang berbeda dengan bokeh eksklusif style dari Zeiss yang keren banget. Kayak contohnya di beberapa foto ini, gue udah ambil hasil foto portrait dengan vokal yang berbeda. Dan gue jujur suka banget sama yang style B-Speed ini. Soalnya teman-teman bisa lihat ya guys, di sini tuh bokehnya ini kelihatan banget dramatis dan juga edge detection-nya kelihatan super rapi. Pokoknya ini tuh kayak paket kamera profesional yang ada di sebuah smartphone. Soalnya gak cuma untuk foto portrait di kondisi daylight aja nih guys. Even untuk kondisi low light pun Vivo X100 ini punya hasil foto yang udah sangat memuaskan. Teman-teman bisa lihat meskipun kondisinya low light, tapi baik dari segi detailnya ataupun edge detection dari bokehnya ini tuh semuanya masih rapi banget. Dan untuk foto lainnya di kondisi low light gue juga no complain ya guys. Detailnya tajam, warnanya bagus, dan juga punya exposure serta highlight yang kelihatan balance banget. Lalu berlanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas soal videografi dari si Vivo X100 ini. Jujur, di sektor video ini gue juga ngerasain peningkatan yang signifikan banget ya guys, ketimbang sama Vivo X80 series. Jadi di sini tuh yang bikin gue suka banget sama HP ini, baik dari kamera belakang ataupun depannya tuh bisa nge-record sampai 4K 60fps dengan perekaman yang stabil banget. Dan ini tentu aja menurut gue adalah peningkatan yang signifikan banget nih guys, terutama di kamera depannya yang di X80 itu masih 1080p 30fps aja. So guys, jadi teman-teman sekarang ini adalah sample recording dari Vivo X100. Dan ini gue ngerasain upgrade yang signifikan banget ketimbang sama X80 yang waktu itu ya guys. Jadi kali ini tuh X100 udah bisa nge-record sampai 4K 60fps di perekaman kamera depannya. Dan surprisingly ini dari segi previewnya aja udah kelihatan banget guys, kalau hasil videonya tuh stabil banget. Nah teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira gimana untuk hasil videonya dari segi detail, HDR sama audionya. Dan teman-teman bisa nilai sendiri nih kira-kira gimana untuk hasil perekamannya. Thank you. Nah, terus kita lanjut ke sektor yang paling terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulan dari Vivo X100 ini. Jujur bisa gue bilang dengan harganya yang cuma 11.999.000, Vivo ini tuh bisa dibilang bikin HP ini jadi sweet spot banget ya guys. Harganya ini tuh menurut gue bisa dibilang adalah yang paling worth it di kelas harganya. Soalnya dengan harga yang nggak berubah timbang Vivo X80 2 tahun lalu, HP ini tuh menawarkan banyak banget improvement yang ada di smartphone ini nih guys. Mulai dari sektor desainnya, layar, performa, baterai, charging, dan juga kamera, Vivo X100 ini tuh menurut gua upgrade-nya tuh udah jauh banget. Even fitur flagship di HP ini juga udah makin banyak nih guys. Kayak contohnya fitur IP68 sekarang tuh udah tersedia juga di Vivo X100 ini. Makanya menurut gua teman-teman tuh udah nggak ada alasan lagi kalau seandainya lagi nyari flagship buat milih Vivo X100 ini. Soalnya bisa dibilang semua hal yang teman-teman butuhin dari sebuah smartphone flagship semuanya tuh udah tersedia guys di Vivo X100 ini. Jadinya karena harganya menarik banget dan lagi banyak promo, saran gua teman-teman bisa langsung check out aja di link yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan palingan segitu dulu aja nih guys untuk video review kita tentang Vivo X100 ini. Seperti biasa buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gue juga untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa gue Bang Jo pamit, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.